Hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Kembali di Kompas Petang, Saudara. Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN usai Presiden mencopot Dadan Hindayana dan 2 pimpinan BGN. Sejumlah penyidik dari Jampitsus tiba di kantor BGN untuk melakukan penggeledahan soal perkara yang menyebabkan Dadan Hindayana dan 2 wakil kepala BGN, Sony Sanjaya dan juga Ludwig Busung, dicopot dari jabatannya. Penggeledahan dilakukan di tengah sorotan terhadap lembaga yang mengurusi program unggulan Presiden Makan Bergizi Gratis atau MBG. Terkait penggeledahan yang dilakukan Mensesnek meminta publik memberi waktu untuk penegak hukum untuk bekerja. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman mengungkapkan banyaknya laporan terkait masalah di Badan Gizi Nasional, termasuk dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, dapur makan bergizi gratis. Dudung mengatakan Presiden Prabowo juga mendapatkan informasi dan masukan soal temuan masalah itu. Ada terjadi praktek semacam jual beli titik dapur gitu. Apakah ini yang kemudian menjadi dasar dari Pak Presiden kemudian mencopot Pak Dadan gitu? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi-informasi beliau, saya rasa, ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber lah. Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan, ada hal-hal ketimpangan dan tapi yang baik juga banyak. Ya. Tapi Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau. Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana sebagai evaluasi dan perbaikan tata kelola MBG. Selengkapnya kita akan membahasnya bersama juru bicara DPP Partai Gerindra, Bahtra Banong, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Mas Yunarto Wijaya. Selamat sore, Bapak-Bapak, semoga sehat selalu. Saya ke Bang Bahtra dulu. Bang Bahtra, untuk saat ini ada waktu sekitar 12 jam penggeledahan telah dilakukan oleh Kejagung di kantor BGN. Kita mengetahui bahwa KSP juga membenarkan atau mengungkap ada salah satu faktor terkait dengan dugaan korupsi penjualan titik SPPG. Untuk saat ini apa informasi yang bisa diinformasikan terhadap publik? Apakah benar dugaan korupsi ini berkaitan sama SPPG? Ya, tentu kalau berkaitan soal mengenai isu-isu yang berkembang terkait dengan dugaan, sepenuhnya kami menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk kemudian melakukan proses-proses itu, dan kami menghargai setiap proses-proses yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk terus kemudian mencari tahu apa sebetulnya yang terjadi di sana. Namun yang pasti kami ingin menegaskan bahwa pergantian kepala BGN ini dari Presiden Prabowo Subianto murni hasil evaluasi selama 1,5 tahun ini. Kemudian Presiden memiliki kewenangan untuk kemudian mengevaluasi jajaran pemerintah yang dianggap bahwa selama kinerjanya masih perlu perbaikan, selama kinerjanya masih perlu peningkatan, baik itu dari segi institusi BGN-nya sendiri, begitupun bagaimana pelayanan di SPPG dan kemudian bagaimana peningkatan menu yang selama ini dikeluhkan oleh banyak pihak, dan itu juga membuktikan bahwa Presiden hari ini tidak anti kritik, tidak anti terhadap setiap masukan-masukan yang diberikan oleh publik, terus kemudian itu juga bisa menjadi rujukan Presiden untuk melakukan perbaikan-perbaikan di pemerintahan yang sedang beliau pimpin. Ya, Bang Bahtra, untuk saat ini memang kita mengetahui bahwa instruksi Presiden terhadap KSP ini telah berlangsung pada awal Mei lalu, dan celah korupsi itu juga telah diendus oleh pihak KSP dan melakukan evaluasi. Dan ini merupakan salah satu proses di mana pencopotan Kepala BGN ini menjadi salah satu dugaan bukti. Nah, untuk seperti ini, seperti apa sebenarnya pengawasan yang telah dilakukan KSP dan sehingga ada rentetan dan juga proses pengungkapan adanya celah penyimpangan MBG? Saya pikir Presiden melakukan pergantian itu artinya mengevaluasi secara menyeluruh ya, karena ini kan adalah program prioritas Presiden. Presiden ingin agar bagaimana pelayanan SPPG ini
bisa secepatnya berjalan di seluruh pelosok Indonesia. Terus kemudian bagaimana penerima manfaat ini bisa makin banyak, dan ini menjadi harapan besar karena di mana-mana di daerah-daerah misalnya masih banyak yang terutama daerah terpencil belum terlayani dengan baik. Maka dari itu Presiden tentu mengganti kepala BGN agar harapan baru kepada kepala BGN yang baru ini bisa kemudian diselesaikan, atau ada percepatan lah untuk kemudian bagaimana bukan hanya soal penerima manfaat, tapi terima kasih. BGN-nya juga bisa makin baik. Baik, kami catat poinnya. Untuk Mas Toto, kita melihat bahwa ada langkah yang dilakukan oleh Presiden langsung mencopot kepala BGN dan diganti oleh pimpinan baru, yaitu wakilnya, yaitu Ibu Nani Sdiang dan juga sejumlah jajaran dari wakilnya. Untuk saat ini dari wakil BPKP dan juga mantan wakil direktur utama PT Agrinas. Menurut Anda, apakah langkah ini efektif untuk mencegah penyimpangan yang terjadi di program MBG? Pertama, kita apresiasi dorongan untuk memperbaiki tata kelola MBG, termasuk salah satunya pergantian kepengurusan atau struktur kepemimpinan di BGN, termasuk proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ya. Tapi apakah ini berarti menyelesaikan masalah? Saya pikir jauh. Catatan kritisnya pertama, kalau terkait dengan pergantian dari Dadan yang dianggap bermasalah adalah bagaimana berarti selama ini proses penentuan pemimpinan dari program prioritas Presiden terkesan salah-salah. Dan ini sudah sesuai dengan kritik dari masyarakat ketika berbicara mengenai latar belakang Dadan yang tidak terkait dengan program gizi. Dan kita tahu sekarang Bu Nani sendiri juga tidak punya latar belakang di bidang gizi. Itu catatan kritis dari pergantian ini. Yang kedua, saya pikir jangan-jangan ini bukan masalah di kepalanya saja. Jangan-jangan ini harus jadi evaluasi ulang di programnya sendiri. Kalau kita lihat apakah market merespon positif dari pergantian yang dikatakan sebagai kejadian besar di tanah air, tidak. Kita lihat IHSG kita hari ini turun 4,106%. Dan itu kalau dikaitkan dengan MBG mungkin nanti bisa dikatakan tidak terkait. Ada keterkaitannya. Penurunan IHSG kita salah satu yang terburuk di dunia dari bulan Januari sampai bulan Juni, salah satunya disebabkan oleh penurunan outlook investment dari lembaga kredit internasional, Moody's dan Fitch, yang dalam rekomendasinya menjelaskan mengenai belum adanya transparansi dari program baru bernama MBG yang menyerap anggaran sangat besar, dan itu kalau kita lihat kan menjadi catatan kritis dari hampir semua ekonomi Indonesia yang mengatakan bahwa jangan-jangan memang ada yang salah dari program ini. Kita mengejar angka kuantitatif sebesar-besarnya yang seperti tadi Abang sebutkan tadi, jubir dari Gerindra sebutkan tadi. Karena sebetulnya kan program utama dari Pak Prabowo ini bukan mengejar angka tertinggi di dunia sebesar-besarnya jumlah SPPG, tapi meningkatkan gizi yang kalau kita lihat datanya, tadi Abang juga sudah menjelaskan loh, ternyata daerah terpencil banyak yang tidak mendapatkan. Itu sesuai dengan data dari BGN sendiri. SPPG yang dibuka ternyata lebih banyak di daerah yang tidak berkorelasi dengan daerah gizi buruk. Yang terjadi adalah obral SPPG menyerap anggaran yang sangat besar, bahkan mengambil banyak pos anggaran termasuk pendidikan. Saya pikir yang harusnya dievaluasi secara lebih menyeluruh dibandingkan sekedar pergantian personil. Baik, saya ke Bang Batra. Bang, untuk saat ini merupakan sebuah catatan yang cukup fundamental terjadinya misalnya dugaan kuat adanya jual beli praktik titik SPG atau dapur MBG. Menurut Anda evaluasi ini sudah cukup menyeluruh dengan penggantian dan apakah ini masih ada beban terkait sama pengawasan dan hanya didasari oleh Perpres? Apakah membutuhkan sebuah undang-undang agar program MBG ini juga memiliki sinergitas dan juga kepastian hukum terkait dengan program? Ya, saya pikir sebenarnya ini kan sudah berjalan dengan cukup baik daerah-daerah ya. Agak keliru juga kalau misalnya dianggap bahwa program MBG sama sekali tidak ada manfaatnya sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Yunarto tadi, seolah-olah tidak tepat sasaran. Kalau Anda tahu, saya seringkali turun, kami dari Partai Gerindra diperintahkan oleh Pak Prabowo seringkali disuruh turun mengecek ke lapangan. Dan apa yang terjadi, saya begitu turun ke dapil, contoh saya ambil sampel misalnya di dapil Sultra, saya turun ke bawah menyaksikan, mengecek MBG ini.
banyak sekali manfaatnya. Kenapa? Karena di sana misalnya ya ada suatu desa saya mau sebutkan di Kolaka Timur. Di sana itu mulai dari penyewaan gedungnya itu adalah milik BUMDes. Artinya apa? Dengan sendirinya BUMDes bisa berpenghasilan. Selain itu, bahan baku dari makan bergizi ini dari mana didapatkan? Mereka dari para petani lokal, baik itu sayurannya, baik itu telurnya, baik itu misalnya buah-buahannya. Jadi perputaran uang terjadi di desa-desa sebetulnya, dan itulah yang banyak yang tidak diketahui oleh publik. Nah, inilah harapan Pak Prabowo dengan pergantian ini. Ibu Nani kita ketahui bahwa beliau juga sering turun ke lapangan untuk memantau. Itu juga bisa menjadi pengalaman beliau kemudian untuk memperbaiki secara keseluruhan apa yang menjadi kekurangan, yang tentu ini kan program baru. Namanya program baru pastilah masih ada kekurangan yang perlu dibenahi. Nah, dengan jalan itulah Pak Prabowo kemudian menganggap bahwa Ibu Nani ini dengan pengalaman yang 1,5 tahun ini yang sering turun ke lapangan memantau, apakah itu memantau penyaluran makanannya ataupun misalnya gizi yang selama titik kritisnya ini bahwa bukan hanya program baru, Bang Bahtra, bahwa ini sudah hampir berjalan 2 tahun dan menggunakan anggaran hingga 200 triliun lebih. Seperti apa sebenarnya celah pengawasan ini yang tampaknya memiliki titik lemah dan juga menjadi sorotan, terutama di pemerintahan? Ya, tentu pemerintah ya dengan program yang seperti ini, Pak Prabowo seringkali melakukan evaluasi. Itulah buktinya kenapa dilakukan pergantian hasil dari evaluasi yang selama ini sudah berjalan selama 1,5 tahun ini. Artinya banyak yang harus dibenahi, harus diperbaiki karena ini program baru. Ya tentu yang namanya program baru tidak bisa semulus yang kita bayangkan, tetapi bahwa manfaatnya sangat banyak. Ya kita tahu sendiri ya, saya menyaksikan sendiri di lapangan manfaat MBG ini sangat baik. Misalnya dengan sebagaimana apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo selama ini ingin memperbaiki gizi anak-anak atau generasi-generasi kita di masyarakat. Baik, saya ke Mas Toto. Juno, saya simpel aja Bang Juno. Kalau misal ditanyakan ada manfaat, pasti. Semua program pasti ada manfaat. Tapi apakah dia mengambil dari dana pos lain? Coba dijawab. Ada 223 triliun anggaran yang diambil dari pos pendidikan. Ketika kita tahu masih banyak masalah dalam infrastruktur dan gaji guru. Ada 269 triliun yang diambil dari anggaran TKD, transfer ke daerah di seluruh Indonesia. Apakah daerah tidak memiliki banyak masalahnya di luar masalah pemenuhan gizi? Banyak. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, pernah nggak BGN menjelaskan kenapa targetnya adalah 82,9 juta? Kategorinya apa? Apakah memang membutuhkan seperti itu? Contoh, dijawab silakan, Pak. Jumlah kemiskinan yang diakui oleh BPS adalah 23,36 juta. Apakah negara ingin mengatakan di luar yang tidak miskin mereka juga punya gizi buruk sehingga harus diberikan, sehingga harus mengambil pos anggaran sebesar itu? Ini yang menurut saya menjerumuskan Pak Prabowo ketika mendorong Pak Prabowo untuk bangga dengan pencapaian kuantitatif. Kenapa saya katakan seperti itu? Pak Prabowo dalam pidatonya membanggakan angka kuantitatif penerima manfaat ketika berbicara melampaui populasi Singapura, Korea Selatan, Afrika Selatan, bahkan McDonald yang jadi bahan ketawaan. Padahal yang ingin ditargetkan kan bukan masalah seberapa banyak, tapi kemudian apakah gizi kemudian bisa meningkat, dan itu hanya bisa dilakukan kalau target penerima sudah banyak. Kenapa terjadi seperti ini sih? Kesalahan pengelola, lalu kemudian tata kelola yang berantakan, keracunan, karena ketika targetnya kuantitatif, Bang Juno, yang terjadi adalah obral SPPD sebanyak-banyaknya di daerah yang seharusnya tidak perlu dibagi, dan problem seperti korupsi seperti yang disebutkan dan diduga tadi akhirnya terjadi. Ayolah evaluasi bahwa tadi catatan dari Mas Toto terkait sama variabel kuantitatif. Baik, variabel kuantitatif yang dikedepankan namun transparansi masih minim bagi publik. Seperti apa tanggapan Bang Bahtra? 2,9 juta aja. Iya, tentu ke depannya memang harus banyak pembenahan, tetapi keliru juga kalau kita menganggap bahwa ini manfaatnya sangat kecil. Saya nggak katakan itu, jelaskan penerima manfaatnya sangat banyak, masih banyak anak-anak kita selama ini yang
terjadi gizi buruk, begitupun ibu hamil kita. Kalau soal jumlah pemanfaatnya sebenarnya nggak cukup kalau hanya 80 juta. Seharusnya rakyat dari mana negara itu jumlah dia harus kemiskinan mampu kita 23,36 menjamin, negara juta. harus mampu menjamin Oke, seluruh berapa rakyatnya angka gizi agar buruk tidak kalau terjadi Anda gizi katakan buruk. tidak cukup? Negara harus Berapa menjamin angka gizi buruk agar kalau Anda tidak ada katakan lagi tidak cukup? ibu-ibu Anda hamil jangan menghina masyarakat yang tidak Indonesia mampu misalnya yang gizinya pemenuhan sudah cukup gizinya baik dengan loh. baik. Artinya apa? Anda mengatakan 80 Pemerintah bertanggung jawab Bang untuk Batra, berapa bagaimana jumlah agar angka gizi masyarakat buruk saya kita ingin ke tanya? depan dari segi gizi bisa Berapa diperbaiki angka gizi dengan buruk? baik. Saya ingin tanya. Ini bukan Jadi masalah adu sangat retorika. keliru kalau dianggap bahwa Oke, seolah-olah Mas ini Toto. adalah program pemborosan. Solusi apa sesuatu fundamental yang harus manfaat dilakukan oleh kecil. pemerintah? Silakan Mas Toto. Singkat Buat saja. saya satu, masalah transparansi. Transparansi dimulai dari perencanaan yang transparan. Target yang memang sebagaimana mestinya. Saya yakin kalau memang diberikan kepada sebagaimana mestinya, jangan-jangan 30.000 per porsi pun kita akan relakan pajak kita. Tapi jangan main diumbar-umbar, lalu kemudian sasaran targetnya tidak tepat. Gizinya belum tentu terpenuhi, yang pasti untung adalah pengusaha SPPG. Itu yang terjadi nggak bisa dibantah. Baik, Kedua, pemerintah. jangan berhalakan program MBG ini seakan-akan tidak bisa dikritik karena dia adalah program kami catat. pemerintah. Itu yang Baik. menurut saya menjadi sangat Tentu penting. program MBG memiliki cita-cita mulia untuk memberikan manfaat dan juga namun ada catatan terkait dengan fundamental transparansi dan juga kualitas dari pemenuhan program MBG bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bang Batra Banong, juru bicara Partai Gerindra, dan juga Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Usai jeda, saudara, Iran menembakkan lagi rudal ke arah Kuwait dan Bahrain. Serangan ini sebagai balasan atas langkah Amerika menghalangi sejumlah kapal Iran.